Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang aplikasi pengolah kata atau MS Word. Jadi MS Word ini adalah aplikasi pengolah kata yang dioperasikan menggunakan komputer, laptop, ataupun tab juga bisa, yang dioperasikan menggunakan sistem operasi Windows. Baiklah, untuk memulainya kita pilih aplikasi MS Word. Oke, jadi aplikasi MS Word jika mungkin di taskbarnya ini sudah ada, bisa langsung diklik, atau jika tidak ada, di menu di start sini, kemudian cari Microsoft Word. Word. Oke, ini di sini ada Word. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk memulai halaman baru, maka langsung pilih blank document. Nah, tampilannya seperti ini. Defaultnya atau bawaannya adalah ini menggunakan kertas A4 atau tergantung setting yang ada di Microsoft Word kalian masing-masing. Versi ini saya menggunakan versi Microsoft Word tahun 2019. Sebenarnya untuk beberapa versi tidak jauh berbeda, hanya mungkin ada penambahan fitur saja. Tapi untuk kali ini hanya akan saya jelaskan fitur-fitur dasarnya saja. Oke, tampilan pertama di sini. Di sini ada menu file. Kita buka untuk file. Di sini ada new untuk halaman baru, open untuk membuka file yang sudah pernah kalian buat. Kemudian info ini adalah tentang info dokumennya. Kemudian save. Save ini untuk menyimpan dokumen yang sudah tersimpan sebelumnya. Kalau save as adalah menyimpan dokumen dengan nama baru. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Atau untuk menyimpan dokumen pertama kali menyimpan. Kemudian print ini untuk mencetak, share untuk tampilannya print seperti ini. Kemudian di sini ada print all page, berarti bisa mencetak semua halaman, atau selection, halaman terpilih. Current page ini adalah halaman yang sedang tampak, atau custom. Custom ini bisa dipilih nomor halamannya berapa. Seperti itu. Kemudian untuk tipenya bisa print one side, ini hanya mencetak satu sisi halaman. Kemudian print on both side berarti dicetak untuk dua sisi kertas ya, atau bolak-balik. Ini bedanya yang dua ini. Flip page on long edge berarti melipat halaman di tepi yang panjang. Nah, sudah ada gambarnya di sini. Atau yang di sini print on both side ya, flip page on short edge. Jadi melipat halamannya di tepi yang pendek. Atau manually print on both sides. Baik, kemudian kembali lagi ke halaman awal, yaitu ada menu. Di sini ada menu home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, help, dan box reader. Ini adalah menu advance atau tambahan. Untuk menu-menu yang dasar itu adalah biasanya yang dipakai adalah di menu home. Di sini bisa clipboard, font, paragraph, styles. Ini adalah yang sering dipakai untuk pemformatan dokumen. Nah,
Di sini saya punya artikel yang akan saya copy, jadi ini saya cari di internet, kemudian klik kanan, copy, ya di blok dulu. Saya ulangi, di blok dulu, kemudian klik kanan, copy, kemudian masuk ke Word lagi. Di sini adalah saya menerapkan fungsi clipboard, yaitu saya mau paste atau menempel dari yang saya copy. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini saya mau beri judul dulu. Oke. Jadi di sini saya sekalian mencontohkan. Oke. Untuk paste ini tadi fungsinya menempel, kemudian cut ini untuk memotong atau menghapus, kemudian untuk fungsi copy ini untuk menggandakan, kemudian format painter ini adalah menirukan format yang sudah diterapkan di huruf atau teks sebelumnya. Saya contohkan di sini adalah ini sudah menerapkan pemformatan italik ya, atau huruf miring. Saya mau terapkan ini, saya buat font colornya biru. Nah, saya ingin menyamakan ini di semua kata-kata fashion designer. Akhirnya saya buat format painter, kemudian di paint atau digambar di setiap kata fashion designer. Nah, seperti itu. Tapi setiap mau mengformat painter harus diulangi lagi. Oke, setelah fitur clipboard, selanjutnya adalah fitur font. Di sini ada jenis font untuk merubah tampilan huruf, kemudian font size untuk merubah ukuran. Saya terapkan, contohkan di sini judul, misalnya mau saya buat ini. Kemudian font size-nya mau saya ganti, lebih besar atau lebih kecil. Misalnya ini terlalu besar, dikurangi sedikit, bisa menerapkan fitur ini. Increase ini untuk menaikkan ukurannya font, atau decrease ini untuk menurunkan ukuran font. Jadi ada panah ke bawah, ini untuk menurunkan, panah ke atas untuk menaikkan. Kemudian ini ada fitur change case. Fitur change case ini untuk merubah biasanya di judul ya, atau kalimat juga bisa. Misalnya di judul ini saya mau terapkan hanya kapital di awal kata, maka saya terapkan yang ini. Nah, misalnya nggak jadi dikembalikan, boleh seperti ini. Yang lainnya bisa kalian coba sendiri, explore sendiri. Kemudian yang ini adalah clear all formatting ya, jadi membersihkan atau menghapus semua format yang sudah diterapkan tadi. Jadi misalnya yang sudah di warna biru sudah dimiringkan, ini akan hilang. Saya contohkan di sini. Di blok, kemudian clear all formatting. Nah, jadinya seperti ini. Jadi fontnya ikut font default kali pribadi. Saya kembalikan seperti semula, oke. Kemudian ini bold untuk menebalkan ya. Misalnya ini mau saya tebalkan. Kalau normal seperti ini miring. Kalau normal lurus, ini miring. Kemudian underline ada garis bawahnya.
seperti itu. Kemudian ada stiker truk, ini untuk mencoret garis, mencoret kata, bisa seperti ini. Oke, kemudian jadi ini subscribe ini seperti membuat subscribe ya, jadi menurunkan ukurannya. Tapi berbeda dengan font size ini tadi ya. Jadi seperti mau ada seperti kata trademark atau tanda logo TM, nah bisa pakai ini. Atau mau di bawah pakai ini. Silahkan dicoba-coba sendiri. Kemudian ini ada text effect dan typography. Kalian coba-coba aja untuk mengetahui hasilnya. Nah, mau yang seperti apa? Seperti ini kah? Biasanya dibuat di judul artikel, itu bisa. Kemudian highlights ini kalau diterapkan di kalau di dokumen manual, kalian mungkin menyebutnya stabilo, jadi seperti mewarnai kalimat yang penting atau kata-kata yang penting seperti itu. Kemudian font color, ya ini font color untuk merubah warna huruf, seperti yang saya terapkan di fashion designer tadi. Oke. Kemudian berikutnya adalah fitur paragraf. Di sini ada bullets ya. Ada numbering, penomoran. Jadi bullets itu untuk membuat tanda. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya adalah ini ada di fitur paragraf ini ada numbering, bullets. Kalau misalnya saya terapkan bullets di sini, jadinya akan seperti ini. Jadi untuk membuat poin-poin. Kemudian ada numbering, bisa dipilih ada yang angka, ada yang huruf, ada yang Romawi. Pilih sesuai kebutuhan. Biasanya ini untuk membuat subjudul. Kemudian ada multi-level. Nah, ini untuk multi-level list ya. Biasanya untuk membuat laporan, skripsi, seperti itu makalah. Nah. Kemudian ini adalah untuk membuat decrease indent. Jadi move your paragraph closer to the margin. Jadi lebih mendekatkan paragraf ke margin atau batas dari tepi. Kalau terlalu ke tepi, kurang masuk, bisa increase seperti ini. Kemudian ada sort, ini untuk mengurutkan. Kemudian align left, nah ini rata kiri. Nah, bisa dicoba di sini. Oke, kalau rata kiri, ini rata tengah, rata kanan, kemudian rata kanan kiri. Oke, kemudian untuk line spacing, ini bisa di 1 seperti ini rapat, 1,15, 1,5. Nah, kalau untuk rata-rata untuk pembuatan dokumen, laporan itu biasanya rata-rata 1,5. 2, 2,5, 3 seperti itu. Kalau normalnya 1,5. Oke, kemudian ini adalah untuk shading, ini untuk memberi blok warna biasanya pada tabel ya. Tapi untuk ngeblok seperti ini juga bisa.
seperti itu. Atau